haleluya, shalom alaikum salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kali ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Saudaraku, kita sudah melihat bagaimana seorang jamaah di depan Ka'bah, orang itu seperti kesurupan. Kira-kira kenapa? Menurut kita, ketika melihat video itu, apa yang membuat seorang jamaah sehingga beliau seperti yang baru saja kita lihat? Waktu saya masih berada dalam agama Islam, Bapak Ibu, sering sekali saya mendengar dari ceramah Ustadz berkata, ketika seseorang naik haji dengan uang haram, maka akan mengalami hal-hal yang aneh di tanah suci sana. Nah, ini bagi saya masih misteri. Benarkah seperti itu? Ya, benarkah seperti itu? Dan tidak ada yang tahu benar atau tidak. Yang jelas kita melihat Bapak tadi di video, beliau seperti orang kesurupan. Kira-kira apa yang Bapak tersebut lihat di depan Ka'bah? Ada apa? Nah, sehingga membuat beliau Nah, ini perlu dipertanyakan kepada teman-teman kita semuanya, Bapak Ibu. Kenapa sih kita perlu membahas hal-hal seperti ini? Agar mereka tidak asik mereka mengolok-ngolok, menghina, menertawakan, mencaci maki iman kita, Bapak Ibu. Ternyata masih banyak sekali iman mereka di dalam golongan mereka yang perlu mereka benahi, yang perlu mereka berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan waras, berpikir secara kritis. Kalau tidak, mereka tidak akan melihat hal seperti itu. Seperti pertanyaan yang kita ajukan barusan, Bapak Ibu. Kenapa jemaat tersebut di depan Ka'bah seperti orang kesurupan? Benarkah seperti yang dituduhkan oleh para ustadz selama ini? Bila uang haram dia pakai untuk naik haji, maka di sana dia akan dipermalukan. Benarkah seperti itu? Tidak ada orang yang tahu. Jangan-jangan ini hanya asumsi para ustadz, asumsi tungku-tungku, tetapi bukan satu kenyataan. Banyak sekali kita melihat juga orang-orang yang korupsi naik haji, tidak ada dinampakkan seperti itu, tidak dipermalukan dia di tanah suci sana, di Arab sana. Ketika dia melakukan ibadah haji, tidak dipermalukan. Malah berkali-kali orang itu naik haji, ya, tapi tidak dipermalukan di sana. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, oleh karena itu kita juga sangat penting mempertanyakan iman mereka supaya mereka bisa merenungkan. Mereka bisa merenungkan. Karena selama ini seperti para mu'alaf, Ustadz Karbitan kemarin, mereka dengan lantangnya mencaci maki, mengolok-olok iman kekristenan. Kita memang tidak membalas cacian, hinaan, makian mereka, Bapak Ibu. Karena Alkitab mengajarkan kita, segala kejahatan harus kita balas dengan kebaikan. Segala cacian, segala olok-olokan, segala tertawaan, segala hinaan, kita harus membalas dengan kebaikan. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh mempertanyakan hal-hal seperti yang di video tadi, supaya mereka bisa merenungkan, mereka bisa berpikir dengan kritis, mereka bisa berpikir dengan akal yang sehat. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya selalu mengajak kita semua untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil keselamatan. Karena ini semua tugas kita, bukan tugas gereja, bukan tugas gembala, bukan tugas para pendeta, tetapi tugas setiap orang yang percaya kepada Yesus Hamasiah. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini harus kita beritakan, supaya banyak orang percaya, beriman, bertakwa kepada pribadi Yesus Hamasiah, pribadi yang datang langsung dari surga. Dia pribadi yang hidup,
Dia pribadi yang bisa berbicara kepada kita. Dia pribadi yang bisa mengajarkan kita. Dia pribadi yang bisa menunjukkan jalan kepada kita. Tidak ada pribadi yang lain. Apalagi benda-benda sesuatu yang dianggap nantinya bisa memberikan kesaksian di hari kiamat, bisa menghapus dosa. Tidak ada yang bisa menghapus dosa kita, yang bisa menunjukkan jalan kepada kita ke surga. Itu pribadi yang datang dari surga. Yang bisa memberikan kesaksian tentang kita nantinya, itu pribadi yang datang dari surga, pribadi yang turun dari surga, disaksikan oleh ribuan mata, dilihat oleh ribuan mata, dan ketika dia bangkit juga disaksikan oleh ribuan mata. Nah, bagaimana matinya di kayu salib juga disaksikan. Segala sesuatu yang dia lakukan, dikerjakan, semua mukjizat, semua pengajarannya, itu ada orang yang mendengar dan disaksikan oleh ratusan orang, bahkan berbondong-bondong orang datang mengikuti untuk hanya melihat pengajaran yang diajarkan oleh Yesua HaMashiach. Banyak orang takjub, banyak orang terkesima, banyak orang terpukau ketika mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran dari Adonai Yesua HaMashiach. Sampai-sampai orang berkata, dari mana asalnya dia? Ya, dari mana asalnya dia? Kok berbeda sekali apa yang diajarkan dengan para rabi-rabi Yahudi? Nah, dengan guru-guru, dengan ahli Taurat, berbeda sekali pengajarannya. Pengajarannya penuh kasih, lembut, ada pengampunan di dalamnya. Tidak boleh membalas yang jahat. Bahkan ketika ada orang yang jahat, yang menyakiti, yang menghina kita, kita berdoa supaya orang tersebut diampuni oleh Tuhan dan orang tersebut tidak lagi menjadi jahat. Nah, ini adalah ajaran daripada Yesua HaMashiach. Nah, maka kita tidak perlu lagi beriman kepada ajaran setelahnya. Walaupun ajaran setelahnya berkata ini datang untuk menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, Yesua HaMashiach sudah menyempurnakan semuanya. Bahkan dia berkata apa? Nanti setelah aku akan ada guru palsu, akan ada nabi palsu. Maka kita tidak lagi percaya kepada nabi yang lain setelah Yesua HaMashiach. Nabi 28, Nabi 29, Nabi 31. Kalau ada, kita tidak akan percaya. Kenapa? Yesua sudah berkata nanti akan datang nabi palsu. Hati-hati. Nanti akan datang guru palsu. Hati-hati. Nanti akan datang pengajar palsu, penyesat di akhir zaman. Hati-hati. Maka kita harus selalu akrab, erat, melekat, intim dengan firman, agar kita tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah disesat-sesatkan, dan kita tidak gampang untuk dibawa ke ajaran mereka. Karena ajaran yang sempurna adalah ajaran yang dibawa oleh pribadi yang datang dari surga. Tidak ada pesta seks di sana, tidak diajarkan hal-hal duniawi di surga. Karena di surga nantinya hidup kita seperti hidup malaikat, tubuh kita seperti tubuh malaikat, tubuh kemuliaan. Kita menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan di surga nantinya. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hati Bapa kepada kita, hati yang penuh belas kasihan, hati yang mau memberitakan firman Tuhan, hati yang mau bersaksi, hati yang mau melakukan penginjilan, hati yang mau pergi menjangkau jiwa, hati yang mau pergi kepada orang yang haus dan lapar. Ke sana kita harus pergi. Ke Niniwe kita harus pergi. Di sana banyak orang lapar, banyak orang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka selama ini diminabobokkan dengan iming-iming ini, iming-iming itu, iming-iming bogono, iming-iming bogoni. Maka Yesua HaMashiach menyuruh kita untuk pergi, beritakan Injil, karena kerajaan Tuhan sudah dekat, kalau kata Yohanes. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, setelah Yesua HaMashiach muncul guru palsu, muncul nabi palsu, mereka akan menyesatkan orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah bertakwa kepada Injil, kepada firman Tuhan yang hidup. Fa'arsalna ruhuna, maka kami mengutus roh kami dan dia menjelma menjadi manusia yang sempurna. Tidak ada kesilapan, kesalahan, pelanggaran kita dapatkan pada dia. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, ya, Habaget artinya kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Tidak ada iming-iming di dalamnya.
Nah, maka kita harus selalu memberitakan Injil, menjadi saksi dimanapun kita berada. Dan pergunakan media sosial untuk kita bersaksi. Pergunakan media sosial untuk kita beritakan Injil. Pergunakan media sosial untuk kita beritakan firman Tuhan. Pergunakan media sosial untuk kita memberitakan hal-hal kerajaan surga. Jangan pernah kita memberikan iming-iming kepada orang lain. Di sana ada pesta, di sana ada pasar, di sana kita boleh minum minuman yang memabukkan, di sana boleh makan makanan yang diharamkan masa di dunia. Itu adalah iming-iming, saudaraku. Ya, dan itu adalah bukan ajaran kita. Saudaraku, para pencinta channel Injil Habaget, saya berdoa kepada Tuhan untuk saudara semuanya, agar selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, virus, apapun itu, saudara diproteksi oleh Tuhan. Kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara berada, dan apapun yang saudara lakukan dan kerjakan, serta saudara usahakan, semuanya dibuat oleh Tuhan berhasil. Segala kegagalan, saya berdoa dipatahkan di dalam nama Yesus HaMasiah. Yang ada saudara sukses, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kasih, kemuliaan Tuhan menyertai saudara dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget, ayo kita menjadi saksi bagi HaMasiah. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus HaMasiah. Berruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Salam murtadin dan salam toleransi.